Jadi bisa bayangkan Ka'bah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau hijrah dan sebelum beliau membebaskan. Nah, ini kata yang harus kita rubah. Fathul Makkah. Fathu Makkah. Biasanya diterjemahkan penaklukan kota Makkah. Ini kalimat kurang tepat. Kalau artinya penaklukan kota Makkah, berarti di sini Nabi datang merampas. Nabi datang merampas. Kemudian menundukkan dengan peperangan. Sudah kalah baru ditaklukkan. Tapi kalimat yang benar itu pembebasan kota Makkah, bukan penaklukan. Memang di beberapa buku diterjemahkan penaklukan. Ini kurang bagus konotasinya, tapi pembebasan. Kenapa artinya pembebasan? Karena Ka'bah fungsinya sudah disabotase oleh orang-orang musyrik. Di dalamnya ada 360 berhala. Jadi sudah disalahgunakan 360 berhala. Jadi luar biasa. Allah Ta'ala memberikan hikmah. Jadi peristiwa Fathul Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum daripada peristiwa pembebasan kota Makkah, bukan penaklukan, pembebasan kota Makkah, itu terjadi kesepakatan perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Namanya Sulha Hudaybiyah. Memang isi kesepakatan tersebut menguntungkan bagi orang musyrik, merugikan bagi orang Islam. Karena diantara isinya, kalau ada orang musyrik masuk Islam, datang ke Madinah, kemudian walinya, orang tuanya, keluarganya tidak setuju dia masuk Islam, maka harus dipulangkan ke Makkah. Terbalik, kalau ada orang yang masuk atau keluar dari agama Islam, maka tidak boleh dilarang untuk dia kembali ke Makkah. Berarti satu aturan atau satu isi perdamaian dari Sulh Hudaybiyah ini merugikan umat Islam. Tapi Nabi SAW memilih perdamaian itu. Kenapa? Karena Nabi lakukan dengan wahyu. Allah yang perintahkan. Ada hikmah yang tersembunyi. Apa itu? Nanti mereka akan melanggar sendiri perjanjian tersebut. Karena ketika perjanjian itu dilakukan, disepakati oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, maka ada kesepakatan yang harus dilakukan oleh dua pihak, yaitu tidak boleh menyerang dan harus gencatan senjata, damai di masa-masa perjanjian tersebut. Tidak boleh ada peperangan, penyerangan, dan juga membunuh kepada kaum muslimin atau sebaliknya. Jika ada yang melanggar itu, maka otomatis perjanjian itu akan dibatalkan. Singkat daripada kisah, ternyata orang-orang musyrik ini mengingkari. Mereka bergabung dengan satu suku, namanya suku Bakrin, melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka setelah penyerangan itu terjadi, berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memerintahkan untuk seluruh sahabat yang ada agar mempersiapkan diri dengan senjata untuk pergi ke Makkah secara diam-diam, secara rahasia. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar janji, sudah berkhianat. Dan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Abu Sufyan sebagai pemimpin kaum musyrikin di Makkah pada waktu tersebut, pada waktu itu, datang mencoba diplomasi dengan Nabi. Karena kenapa? Abu Sufyan sudah mengetahui bahwa kaum muslimin sudah di atas angin, jumlahnya lebih banyak dengan penduduk Makkah. Takut dia datang seorang diri ke Madinatul Munawwarah,
ketemu dengan putrinya yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, masuk ke rumah Nabi, kemudian duduk di atas permadani Rasul SAW. Kemudian putrinya mengatakan, wahai ayah, jangan duduk di situ. Kenapa? Itu punyanya Rasulullah SAW. Engkau dalam keadaan kotor, gak boleh duduk di situ. Kenapa? Di dalam syariat kami, orang itu harus suci dengan wudu. Kalau punya hadas besar dengan mandi. Engkau masih kotor, tidak bisa engkau duduk di atas permadani Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan keluar, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, meminta agar perjanjian tersebut kembali diadakan, meminta maaf. Tapi Nabi tidak mengeluarkan respon apapun. Nabi tidak menjawab karena Nabi marah. Kenapa marah? Dikhianati. Kemudian yang kedua, Allah sudah perintahkan Nabi untuk membebaskan kota Makkah. Minta tolong ke Sayyidina Umar, juga demikian. Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Semuanya mengatakan kami ikut Rasulullah SAW. Dan Abu Sufyan tidak menyadari bahwa Nabi SAW sudah memberikan pengumuman agar berangkat ke Makkah diam-diam untuk membebaskan kota Makkah. Kembali Abu Sufyan ke Makkah. Ini historis tentang pembebasan kota Makkah. Kembali ke Makkah, lapor kepada pembesar-pembesar kaum musyrikin yang ada di Makkah bahwa sudah meminta damai, diplomasi dengan Nabi, tapi Nabi tidak menerima itu. Maka mereka sudah punya firasat, ini kayaknya Rasul SAW dengan kaum muslimin akan invasi ke Makkah, akan datang ke Makkah. Pada waktu itu ada seorang sahabat namanya Khatib Ibnu Abi Baltah namanya. Khatib Ibnu Abi Balta'ah. Beliau ini pernah mengikuti perang Badar, Ghazwatul Badar. Dan juga beliau memang sahabat. Beliau beriman dengan keimanan yang benar. Nabi sudah mengatakan agar jangan seorang pun memberitahukan kepada orang-orang Makkah bahwa saya Nabi Muhammad dengan kaum muslimin akan berangkat menuju ke Makkah. Jadi ini siasat perang. Namun niat Nabi datang tidak berperang. Bahkan Nabi melarang. Kenapa? Karena Nabi tahu kaum muslimin di atas angin. Orang-orang Makkah musyrik jumlahnya sedikit. Itu kurang lebih disebutkan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Itu kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya 10.000 pasukan. Khatib mengirim surat memberitahukan bahwa ada rencana Nabi Muhammad dengan kaum muslimin melakukan invasi ke Makkah. Ternyata Nabi SAW ini tahu, wah ada Allah yang melihat, ada malaikat yang menjaga Nabi. Entah bagaimana Nabi tahu, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Zubair bin Awam dan Miqdad al-Aswad untuk pergi di satu tempat. Di situ ada seorang wanita membawa surat. Ternyata itu surat yang dititipkan oleh Khatib untuk dibawa ke Makkah dengan tujuan memberitahukan orang-orang Makkah bahwa Nabi Muhammad ingin menuju ke Makkah, invasi ke Makkah. Maka wanita ini dikejar oleh Imam Ali, oleh Zubair bin Awam, oleh Miqdad al-Aswad. Akhirnya ketemu itu wanita. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, keluarkan itu surat yang ada engkau sembunyikan di pakaianmu. Dia mengatakan, tidak, saya tidak bawa surat. Kemudian diancam oleh Sayyidina Ali, kalau tidak mau keluarkan kami telanjangkan engkau. Ini sebenarnya ancaman, karena wanita-wanita di zaman tersebut walaupun mereka tidak beriman, setelah Islam datang itu tradisi mereka itu sudah punya rasa malu, hanya sebagian kecil saja, tapi mayoritas itu mereka punya sifat malu.
Makanya ketika dia bilang kalau tidak mau dikeluarkan kami telanjangkan, maka dia keluarkan itu surat. Kemudian surat ini dibawa ke Madinatul Munawwarah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini surat. Kemudian diperintahkan seorang sahabat membaca. Ternyata surat itu dari Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Nabi katakan, ya Hatib, kenapa engkau lakukan ini? Dia katakan, ya Rasulullah, saya bukan pengkhianat. Engkau bisa tahu saya bukan pengkhianat. Saya ini mengirim surat kepada keluarga saya, karena keluarga saya ini bukan bangsawan, orang biasa. Saya takutnya nanti ada apa-apa mereka terjadi, mungkin akan dibunuh dan lain sebagainya. Jadi tujuan saya kepada keluarga saya, bukan kepada orang-orang Makkah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya biar saya tebas nih lehernya. Dia sudah berkhianat. Kemudian Nabi katakan, jangan. Nabi tahu, jangan. Dia pernah ikut dalam perang Badar. Jadi Nabi orangnya selalu mengingat kebaikan orang, tidak pernah lupa. Memang dia punya kesalahan ini, punya kesalahan. Ini yang kau lakukan salah ya Hatib, salah yang kau lakukan. Tapi Nabi ajarkan kepada para sahabat, tapi dia juga punya kebaikan. Dia selalu ikut berjuang, berjihad, bahkan perang Badar dia hadir. Akhirnya Nabi maafkan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi maafkan. Maka berangkatlah rombongan kaum muslimin dengan jumlah yang begitu besar, 10.000 datang. Sebelum tiba di kota Makkah, Nabi membuat khimah, tenda. Dibuat tenda, di situ para sahabat, mereka juga membuat tenda, bermalam di situ. Maka Abu Sufyan ini sudah merasa tidak nyaman. Akhirnya memerintahkan beberapa orang mata-mata cari tahu. Mungkin betul apa yang disangkakan bahwa Nabi Muhammad dengan pasukan kaum muslimin akan tiba di Makkah. Ternyata datang, mereka melihat itu api menyala, karena malam hari dingin dibakar api unggun dengan jumlah yang begitu banyak. Lapor ke Abu Sufyan, wah itu jumlah mereka banyak. Abu Sufyan mengatakan, kita tidak bisa melawan. Biar saya menemui Nabi Muhammad, meminta maaf. Mungkin yang kali ini beliau maafkan. Datang Abu Sufyan di malam hari. Sampai akhirnya ketemu dengan Nabi SAW. Ada Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan meminta maaf kepada Nabi. Nabi mengatakan, sudah tidak bisa ini. Sudah sampai di sini, masa disuruh balik? Kemudian Abu Sufyan akhirnya menyatakan keislaman, menyatakan syahadatain di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi terima keislamannya dan Nabi perlakukan dengan baik. Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'ah. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan seorang laki-laki menyukai kemuliaan. Bagaimanapun juga beliau pemimpin di situ, gengsi, punya sifat gengsi. Tolong berikan sedikit kemuliaan kepadanya. Nabi kasih. Nabi katakan, sampaikan kepada orang-orang Makkah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aglaka alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al masjidah fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Dan siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Nabi berikan kemuliaan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan datang, kembali pulang ke Makkah. Sampai ke Makkah, memberikan pengumuman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya kemudian pintunya dikunci, dia aman. Siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Sekarang kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, mereka telah ada tidak jauh dari tempat kita dengan jumlah yang besar, dan kita tidak mampu melawannya. Kita tunduk kepada mereka. Maka Abu Sufyan datang, dalam satu riwayat datang kembali, riwayat yang lain beliau tidak pulang. Ada dua riwayat.
Riwayat pertama mengatakan datang kembali menemui Nabi. Riwayat kedua, ketika menyatakan keislaman, beliau tidak pulang. Nabi perintahkan Sayyidina Abbas, ya Abbas, ihbas Aba Sufyan bi madhikhil wadi hatta tamurra bihi junudullahi fayaraha. Wahai Sayyidina Abbas, nanti tahan Abu Sufyan di satu persimpangan lembah. Jadi ada satu bukit di situ. Nah, dari bukit itu bisa kelihatan berapa jumlah pasukan Nabi Muhammad. Nabi sengaja suruh cari lokasi di satu lembah di persimpangan, biarkan dia di situ, tahan dia di situ agar dia melihat begitu besarnya pasukan kami. Kata Nabi Muhammad SAW, pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abbas mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Dibawa Abu Sufyan di satu persimpangan lembah. Maka di saat itu, besok harinya, pasukan itu keluar, kaum muslimin. Abu Sufyan terheran-heran, ini siapa mereka nih, pasukan ini? Ini kaum Ansar. Ini siapa? Ini kaum Muhajirin. Ini siapa? Ini dari suku ini, dari suku ini, dari suku ini. 10.000 orang. Dia bilang, engkau punya keponakan seorang raja. Engkau punya keponakan, maksudnya keponakan dari Sayyidina Abbas kan Nabi Muhammad. Engkau punya keponakan ini seorang raja. Kata Sayyidina Abbas, tidak. Beliau bukan seorang raja, beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi. Masuk. Orang-orang musyrikin gak bisa apa-apa. Ketakutan mereka. Bahkan ada satu laki-laki, dia mungkin dahulu pernah menyakiti, mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Dia melihat kedatangan Nabi, dia gemetaran. Nabi dengan akhlaknya mengatakan, tamahal, tenang, jangan panik, jangan takut. Inni lastu bimalikin, saya bukan raja yang zalim, bukan. Saya bukan raja, saya bukan orang zalim. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy, saya hanya seorang anak laki-laki dari wanita yang berasal dari suku Quraisy. Kana ta'kul qadid, yang hanya makan daging-daging keras. Kemudian dia tenang. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di atas angin harusnya bisa membalas. Kalau kita buka lembaran sejarah, hampir seluruhnya jika mereka datang di satu tempat yang pernah mereka ingin invasi atau pernah mereka terusir dari tempat tersebut, pasti dibalas. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau datang masuk dengan damai. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibnu Ubadah. Ia berteriak, al-yaum yaum malhamah. Hari ini wahai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, hari peperangan. Nabi mendengar suara tersebut. Nabi menjawab, la bal yaum rahmah. Tidak. Hari ini bukan hari peperangan. Hari ini adalah hari kasih sayang. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari kasih sayang. Yu'adzimullahu Ka'bah. Allah akan memuliakan Ka'bah di hari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Masuk ke Makkah Al-Mukarramah dengan jumlah pasukan yang banyak. Nabi masuk, dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan, seperti Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Unf mengatakan, Nabi SAW masuk ke kota Makkah, kepala beliau menunduk sampai hampir terkena punuk unta. Saking tawadunya, saking rendah hatinya beliau masuk, tidak mengangkat dada. Lihat kalian dulu, sekarang kalian mau apa? Misalnya seperti itu. Kalian sudah tidak berdaya sekarang. Tidak. Nabi SAW masuk kota Makkah, menundukkan kepala sampai hampir terkena punuk unta. Kemudian ketika masuk, Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengeluarkan berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah, yang jumlahnya 360 berhala di sekitar Ka'bah dan dalam Ka'bah. 360 berhala dikeluarkan semuanya, dihancurkan. Ada tersisa beberapa berhala di dalam. Kemudian Nabi masuk dengan tongkatnya, beliau robohkan. Maka satu berhala yang roboh, seluruhnya roboh, hancur dengan satu
tolakan tongkat dari Nabi Muhammad SAW. Ada 2 patung berhala yang keluar, Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Ternyata mereka buat juga berhala Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibuat berhala dengan Nabi Ismail, kedua-duanya lagi main judi. Nabi marah besar, disuruh dihancurkan. Masuk Nabi Muhammad SAW ke dalam Ka'bah, diikuti oleh beberapa sahabat. Di dalam kitab Fiqh Sirah menyebutkan yang ikut masuk ada 3 orang. Yang pertama itu yang masuk bersama Nabi, Bilal, Sayyidina Bilal. Kemudian Usama bin Zaid. Kemudian yang ketiga Miqdad, kalau tidak salah. Masuk. Ketika masuk, beliau keluar lagi. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa beliau masuk tanpa melakukan sholat, masuk langsung keluar, hanya doa keluar. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Riwayat kedua, riwayat Ibnu Umar disebutkan dalam Sahih Muslim. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal yang menjadi saksi mata, apakah di dalam Ka'bah apa yang Nabi lakukan? Maka Bilal mengatakan Nabi sholat di dalam Ka'bah. Di sini diambil kesepakatan menurut Imam Nawawi, bersepakat seluruh ulama bahwa sholat dalam Ka'bah itu bisa, karena berdasarkan hadis tersebut 4 mazhab mengatakan boleh. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanabila, seluruhnya mengatakan boleh sholat di dalam Ka'bah, sah. Namun mazhab Maliki agak sedikit berbeda. Mazhab Maliki mengatakan yang sah sholat sunnah mutlak, sholat wajib tidak sah, sholat nawafil, rawatib tidak sah. Tapi yang 3 mazhab selain mazhab Maliki mengatakan seluruh sholat sah dilakukan di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi keluar. Subhanallah, Nabi punya akhlak. Yang pegang kunci Ka'bah itu ada orang namanya Utsman bin Tolha. Mohon maaf, tadi bukan Miqdad. Miqdad tidak ikut masuk. Yang masuk namanya Utsman bin Tolha. Jadi 3 orang. Yang pertama tadi adalah Bilal, Usama bin Zaid, kemudian Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha baru masuk Islam pada waktu itu. Selesai keluar dari Ka'bah, Nabi serahkan kunci tersebut kepada pemegang kunci yang sejak dahulu, namanya Utsman bin Tolha. Karena ada ayat turun dalam Ka'bah. Imam Suyuti sebutkan satu-satunya firman wahyu yang Allah turunkan di Ka'bah, wahyu ini satu saja. Nabi ketika ada dalam Ka'bah kemudian Allah turunkan wahyu, yaitu Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian menyerahkan amanah kepada ahlinya. Kemudian ini Utsman bin Tolha berpikir, oh sudah, ini jabatan saya pemegang kunci pasti sudah diambil, sudah diserahkan kepada orang lain. Tapi tidak, Nabi katakan, ya Utsman, khudhuha khalidah mukhalladah. Wahai Utsman, ini kunci tetap engkau pegang, abadi selama-lamanya. Makanya sampai sekarang tidak boleh yang pegang kunci Ka'bah kecuali keturunan daripada Utsman bin Tolha. Kenapa? Karena langsung Nabi yang mengatakan abadi selama-lamanya, nggak boleh ganti orang lain, dari keluarga yang lain tidak boleh. Sampai sekarang, sampai hari ini yang pegang kunci Ka'bah keturunan dari Utsman bin Tolha. Kemudian Nabi SAW beliau tawaf. Sebelum beliau tawaf, beberapa rombongan sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah, engkau menginap di rumah kami saja. Nabi katakan apa? Luar biasa. Nabi katakan, fansibu khimatah inda kubri Khadijah. Jangan dulu, biarkan saya bermalam di samping kuburannya Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW bangun kemah di sampingnya. Saya mau bermalam di kuburan, di samping kuburannya Sayyidatuna Khadijah. Ini disebutkan oleh para ahli sejarah, karena sudah lama beliau tidak datang ke Makkah, hampir 8 tahun. Ketika beliau hijrah itu sudah tidak pernah. Dan beliau mengenang kebaikan istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Bahkan di dalam riwayat, di malam hari Nabi dialog
dengan kuburannya Sayyidah Khadijah. Nabi bisa lihat itu alam barzakh lain, tidak seperti orang lain, manusia biasa, tidak, gampang, mudah. Kemudian setelah itu waktu berganti, ada orang dari Yamamah, tempat yang jauh dekat Yaman, datang bawa anak baru lahir, anak bayi, datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dengan niat Nabi doakan. Berkumpul para sahabat. Ini kisah diriwayatkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini. Anak masih bayi, baru lahir. Sebelum Nabi doakan, Nabi bertanya kepada bayi tersebut, ya gulam, man ana? Wahai anak kecil, wahai anak bayi, kenal saya? Saya siapa? Kata Nabi Muhammad. Subhanallah, itu bayi bisa berbicara. Bayi tersebut mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Fakunna nusammihi Mubarak Yamamah. Karena setelah anak tersebut mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, dan didengar oleh seluruh yang hadir, kemudian Nabi berdoa, barakallahu fik, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu wahai anak bayi. Maka kami menamakan anak tersebut Mubarak Yamamah, anak yang mendapatkan doa keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan anak ini tumbuh, ya usia 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa bicara, karena sudah pernah bicara waktu bayi. Allah simpan dulu dia punya lidah untuk berbicara, sampai sudah balik baru bisa bicara. Sudah balik baru bisa bicara. Kemudian Nabi SAW perintahkan Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Naiklah Sayyidina Bilal di atas Ka'bah. Ketika beliau azan, terdengar ada orang-orang yang baru masuk Islam, masih punya ta'assub bil gabail, fanatik kesukuan, masih punya rasisme. Islam agama yang anti rasisme. Dalam kasus ini jelas orang-orang yang baru masuk Islam ketika melihat Sayyidina Bilal naik di atas Ka'bah melantunkan azan, kemudian mereka mengatakan, kenapa yang azan harus orang hitam ini? Karena beliau Afrika. Kenapa tidak yang lain yang lebih mulia? Ternyata berita ini sampai ke Nabi Muhammad SAW dan beliau marah. Beliau mengatakan, la fadla li arabin ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala lil abyad alal aswad, wala lil aswad alal abyad illa bitaqwa. Nabi katakan, tidak ada keutamaan orang Arab lebih mulia dari orang non Arab. Ini secara umum, karena nanti ditaksis dengan riwayat yang lain. Secara umum ini ajaran Islam. Tidak ada kemuliaan orang Arab lebih mulia dari orang non Arab, atau sebaliknya non Arab lebih mulia daripada Arab, atau orang kulit putih lebih mulia dari orang kulit hitam, atau orang kulit hitam lebih mulia dari orang kulit putih, kecuali yang dilihat kebaikan dan ketakwaan, kata Nabi Muhammad SAW. Ini kan mengajarkan kita tidak rasisme. Orang Eropa baru kenal sekarang, Nabi kita sudah ajarkan ribuan tahun lalu kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Selesai azan, tidak langsung sholat, Nabi khutbah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hadhamal ahzaba wahdah. Kemudian Nabi mengutip ayat Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam riwayat yang lain, Nabi selalu mengulang-ulang ayat surat Al-Fatah ketika masuk ke kota Makkah, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Nabi tawaf. Ketika Nabi tawaf, ada seseorang di belakang Nabi ikut tawaf, tapi dalam hatinya ada niat ingin membunuh Nabi. Dia sudah siapkan pisau beracun, dia sudah sembunyikan, dan berada persis di belakang Nabi Muhammad SAW, menunggu kesempatan dan waktu yang tepat, dia akan menusuk Nabi dari belakang. Namanya Fudalah Al-Laythi. Ketika tawaf di belakang Nabi Muhammad SAW, Nabi tahu
Nabi berbalik arah menghadap ke Fudalah dan bertanya, "Anta Fudalah? Engkau namanya Fudalah?" Dia katakan, "Na'am, ya Rasulullah, ana Fudalah. Saya adalah Fudalah." "Madza kunta tuhadditsu bihi nafsuk?" Apa yang sedang kau simpan dalam hatimu? La syai. Padahal ada niat mau bunuh Nabi. Dia katakan, "La syai ya Rasulullah. Tidak ada yang saya simpan. Kuntu azkurullah. Saya sedang zikir kepada Allah." Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Nabi katakan, "Istaghfirillah, istaghfirillah." Beristighfarlah kepada Allah. Tawaf lagi. Putaran kedua. Nabi bertanya lagi, "Ya Fudalah, apa yang kau bisikkan dalam hati?" "Tidak ya Rasulullah, saya sedang zikir kepada Allah." Putaran ketiga demikian lagi. Nabi bertanya, "Ya Fudalah, madza kunta tuhadditsu bihi nafsuk?" Apa yang kau bisikkan dalam hati? "La syai' ya Rasulullah." Enggak ada sesuatu Rasulullah. "Kuntu azkurullah." Saya sedang zikir kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan mulia beliau di dadanya Fudalah. Selesai itu Nabi mengangkat tangannya. Fudalah mengatakan, "Wallahi ma rafa'a yadahu anis sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabbu ilayya minhu." Demi Allah, setelah Nabi mengangkat tangannya di atas dadaku, maka tidak ada lagi makhluk yang paling saya cinta di muka bumi ini melebihi cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung bertobat. Nabi sentuh dengan tangannya. Selesai daripada tawaf, datang kabar. Nabi melarang, "Wahai sahabat-sahabatku, jangan ada yang membunuh orang. Kita sekarang di atas angin, gak boleh. Kecuali mereka perangi kita, baru dilawan. Tapi kalau mereka tidak menyerang, jangan dilawan." Datang berita, Sayyidina Khalid bin Walid, terjadi pertempuran di luar, di pinggiran kota Makkah. Terbunuh 28 orang di tangan Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian Nabi mengatakan, "Qadallahi khairun." Ketetapan Allah lebih baik. Artinya seandainya dia tidak bunuh, itu lebih baik. Selesai daripada itu semua, Nabi menetap di Makkah 19 hari. Beliau qashar salatnya. Nah, ini pembahasan nanti panjang di dalam kitab fikih. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kembali ke kota Madinatul Munawwarah setelah beliau sucikan itu kota Makkah. Mulai hari itu sampai hari ini kota Makkah dijaga oleh Allah, disucikan daripada peperangan, disucikan daripada keburukan, disucikan daripada kemusyrikan, dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Akhirnya beliau ke Madinah. Kenapa beliau harus ke Madinah? Padahal tempat beliau lahir di Makkah. Karena beliau tidak pernah mengingkari janji, tahu balas budi. Kalau kita baca kitab sejarah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu orang-orang Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau hijrahlah ke tempat kami. Kami akan menjaga engkau melebihi diri kami sendiri. Nyawa kami kasih untuk engkau. Bahkan melebihi keluarga kami, anak kami, istri kami. Engkau di atas segalanya. Tapi kami takut nanti kalau engkau sudah berhasil dakwanya, sudah punya pasukan yang banyak, engkau akan kembali ke Makkah dan melupakan kami, orang-orang Madinah." Kata Nabi, "Adam bidam." Darah saya, darah kalian. Jiwa saya, jiwa kalian. Saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Itu dibuktikan oleh Nabi. Beliau kembali ke Madinah dan dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Bahkan ketika perang Hunain, terakhir saya tutup, banyak daripada harta-harta ghanimah, harta rampasan perang. Setelah Fathul Makkah ada perang lagi, tidak lama, namanya Ghazwatul Hunain. Di waktu itu juga, di waktu Fathul Makkah, tidak lama beberapa hari terjadi perang Ghazwatul Hunain. Kaum muslimin menang. Dapat harta yang begitu banyak, namanya ghanimah, harta rampasan perang itu halal. Nabi bagi-bagikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Nabi kasih dengan jumlah yang banyak. Ada dari suku-suku yang lain datang, Nabi kasih dengan jumlah yang banyak. Dan Nabi tidak kasih kepada orang-orang Madinah, tidak dikasih sama sekali.
Tujuan daripada Nabi membagikan kepada orang-orang lain, suku-suku lain, karena mereka baru masuk Islam, biar hatinya terikat dengan Islam. Nabi tahu jiwanya orang itu, Nabi tahu psikisnya seseorang itu, Nabi tahu. Setan masuk, ada yang mulai memunculkan, wah dia sudah lupa kepada kita. Mulai dari mulut ke mulut antara orang-orang Madinah itu ada orang munafik yang bersembunyi atau syaitan yang hadir mengobarkan api fitnah, mengatakan itu dia sudah lupa kepada kalian, sekarang dia kepada kaumnya, kalian sia-sia berjuang bersamanya, berkorban kepadanya sia-sia. Sekarang buktinya apa? Dikasih kepada yang lain, kalian tidak dapat. Maka orang-orang Madinah sedih. Ternyata berita ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi punya wajah, ekspresinya sangat sedih. Nabi sangat sedih. Kemudian Nabi panggil, kumpulkan orang-orang Madinah khusus, yang lain tidak boleh hadir, khusus orang Madinah. Subhanallah, Nabi kumpulkan mereka secara khusus. Kemudian Nabi berpidato dengan pidato yang ditulis dengan tinta emas. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Madinah, bukankah kalian dulunya berperang satu dengan lainnya? Namun ketika saya datang kalian damai, saya damaikan kalian. Wahai orang-orang Madinah, bukankah dahulu kalian dalam keadaan tersesat? Saya datang membawa hidayah kepada kalian. Kalian sudah dapat surganya Allah saat ini. Wahai orang-orang Madinah, bukankah kalian sekarang ini adalah penduduk yang mulia karena saya tinggal di kota Madinah? Wahai orang-orang Madinah, saya telah mendengar apa yang kalian ucapkan tadi tentang saya. Wallahi, demi Allah, apakah kalian ingin mendapatkan harta dunia? Mereka pergi dengan kambing, dengan harta dunia, dengan emas, dengan perak, mereka bawa pulang ke rumah mereka. Tapi kalian membawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kalian. Demi Allah, kalau kalian lewat satu jalan, pasti saya lewat jalan tersebut. Kalian adalah pakaianku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka seluruhnya menangis. Radina bi Rasulillah, kami ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau kembali pulang ke Madinah dan dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Hadza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.